timnas kita ini yang impresif. Jadi cara menangnya bukan dengan cara dalam tanda kutip gerasa gerusuk, enggak. Ada rencana permainan yang rapi, ada umpan-umpan yang cantik, ada skill individu beberapa kali dari para pemain kita, ada kecepatan, ada naluri kapan harus melakukan shooting dari luar kotak penalti. Jadi ini adalah kemenangan yang indah. Sebenarnya kemarin tercatat 5-0. Seharusnya, tapi masalah kan dalam finishing. Kita kan nggak perlu juga harus 5-0. 3 poin, yang penting 3 poin. Jadi Bung Binte kan dari grupin ya, kita belum bisa bahas. Kita belum tahu. Ya, kita belum tahu lawan. Nah, sekarang dengan materi yang ada, kalau kita berada di grup tadi, menurut Bung gimana? Perlu tambahan? Makanya lebih enak nonton timnas sekarang, lebih seru, lebih menarik daripada nonton timnas yang dulu. Dia adalah pemain naturalisasi terburuk Indonesia. Pemain tersebut adalah Johnny Van Bauckering. Dia Wih, ini badannya besar. pada tahun 2012 lalu untuk timnas berlaga di Piala AFF. Namun sayangnya John hanyalah tampil dalam 2 laga saja untuk Tidak kuat lari lagi. Indonesia. Meskipun Johnny pernah bermain di klub Feyenoord, namun dia tidak menunjukkan kelasnya di timnas Indonesia. Johnny hanyalah terkenal dengan bentuk badannya yang gempal ketika membela timnas. Padahal waktu itu umurnya masih 28 tahun, namun dirinya tetap tidak bisa berbuat banyak. Dia ini dikenal bukan karena skill bermain bola, tapi karena badannya yang besar, lari tidak kuat. Tapi kita ingat dia masih bisa kasih 1 assist dan 1 gol kalau tidak salah waktu itu untuk Irfan Bahdim. Timnas Indonesia Pasti. Asnawi Mangkualam atau Justinus Pae, Asnawi Mangkualam, Ragnar Orad Manggon atau Andik Vermansyah. weh Ragnar sudah mah. Andik juga bagus. Marcelino atau Sadil Ramdhani. Sadil lebih bagus. Sadil lebih bagus. Udah. Rafael Struik atau Beto Goncalves. Beto Goncalves lebih bagus. Beberapa pemain dari eranya Simon McNamee memang bagus, tapi lebih bagus itu ketika Sintayong yang melatih. Andai kata waktu itu Sintayong yang melatih, pasti ya, pemain-pemain yang ada tadi ini yang dibanding-bandingkan pasti mereka jauh lebih gacor dari yang sebelum-sebelumnya. Dulu ogah gabung timnas Indonesia dan tolak tawaran PSSI. Sekarang pemain Serie A ini follow Erick Thohir dan pasang bendera merah putih. Menurut kalian siapa sih pemain tersebut? Pada awal tahun 2022 lalu, perwakilan PSSI menemui sang pemain untuk kedua kalinya untuk menawarkan kesempatan kedua membela tim Garuda. Proses naturalisasi pemain ini tidak akan rumit sebab ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemain tersebut adalah Emil Audero Mulyadi. Ia masih punya cita-cita ingin bermain untuk timnas Italia, namun hingga kini ia belum pernah membela tim negeri Pisa itu. Lebih dari itu, tim yang dulu dibanggakannya yakni Sampdoria justru turun kasta ke Serie B dan Emil kemudian dipinjamkan ke Inter Milan sebagai kiper cadangan. Ya, sebenarnya berhubung dia belum pernah dimainkan di timnas Italia, lebih baik PSSI Pak Erick Thohir segera sudah naturalisasi atau panggil kembali Emil Audero, karena dia ini punya garis keturunan dari bapaknya orang NTB. Ini kesempatan bagus sekali untuk mendatangkan tambahan kiper, karena kita sudah ada Hernando Ari, Martin Paes juga belum jelas kapan bermain untuk timnas, dan kalau ada tambahan lagi Emil Audero, kita punya persaingan di lini belakang khususnya di kiper. Jadi semakin bagus, semakin ketat kan semakin bagus. Persaingannya itu lebih bagus lagi. Gua mau ngupas tentang timnas Indonesia. Kenapa timnas Indonesia bisa sampai berjaya masuki perempat final? Yang pertama karena mafia bolanya sudah tidak ada. Itu ya, diberantas sama Pak Erick Thohir, diutus sama Pak Joko Widodo. Kalau kalian mau tahu sehebat apapun pelatihnya, kalau mafia bola masih ada, Indonesia itu timnasnya nggak bakalan jadi kebanggaan. Seharusnya kalian menyadari mafia bola itu bisa menentukan kemenangan dan kekalahan. Jangan salah, gitu loh. Tapi giliran yang bagus-bagus, apa kalian mau mengakui bahwa ini kinerjanya Pak Joko Widodo merangkul Erick Thohir, mensupport Erick Thohir,
agar negara kita maju. Apa kalian mau mengakui? Enggak. Yang kalian akui itu kalau sembako naik, beras mahal, pemahal, kalian tuntut. Tapi memang mafia bola itu merusak sepak bola dan tidak akan pernah berkembang tim sepak bola. Apalagi kalau sudah sampai masuk ke dalam timnas, ada orang-orang atau oknum-oknum menjadi mafia sepak bola ya, seperti yang lalu-lalu, ya, timnas tidak akan berkembang. Dan sebenarnya kita bersyukur di bawahnya Erick Thohir ini hampir tidak terlihat sepak bola Indonesia ini mulai ada kemajuan sedikit demi sedikit, ada perkembangan karena tidak ada campur tangan mafia. Kalau ada campur tangan mafia, sepak bola Indonesia ini akan semakin tenggelam. Untunglah sekarang mafia ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Mungkin ada, tetapi mereka tidak eksis lagi karena jalur-jalur mereka sudah ditutup. Ya, pot-pot mereka sudah ditutup oleh Erick Thohir dan juga jajaran-jajaran di PSSI. Kenapa pemain timnas bagus di usia muda tapi menurun di level senior? Timnas Indonesia di kelompok umur selalu punya talenta-talenta hebat. Sebut saja seperti Egy, Evan Dimas, Maldini Pali dan sebagainya. Nama-nama tadi begitu bersinar di timnas kelompok umur. Namun ketika sudah senior, permainan mereka mulai menurun. Itu dikarenakan banyak pemain muda timnas yang cepat puas. Mereka terbuai popularitas karena sorotan media. Pada akhirnya kualitas mereka stuck, tidak berkembang. Dikarenakan kebanyakan mereka tak mau menempat diri mereka lebih keras lagi. Bagus kalau yang dibuat sama Novarianto. Semua pemain U16 itu tidak boleh ada yang main media sosial. Nah, jadi kalau misalkan mereka main media sosial, mereka akan dicoret dari timnas atau tidak akan diturunkan siapapun dia. Nah, itu bagus untuk menjaga mentalitas mereka. Karena anak-anak Indonesia ini khususnya yang bermain tidak di sepak bola untuk timnas, ketika mereka sudah populer, ya, mereka lupa dengan performa mereka di sepak bola. Mereka lupa bahwa mereka itu atlet sepak bola. Nah, itu yang membuat performa mereka menurun di lapangan. Ya, di kelompok umur mereka gacor, bagus mainnya, enak. Tapi kalau sudah memasuki usia-usia, katakanlah mau masuk usia senior, mau bermain di timnas senior, itu mereka redup, tidak sebagus di kelompok umur karena itu media sosial, pengaruh media sosial. Elkan Bagot bikin pangling karena transformasi bodinya yang semakin kekar. Hal itu sangat berbeda dibandingkan pertama kali gabung timnas Indonesia. Setelah lama menghilang, saat ini Elkan Bagot pun muncul kembali di media sosial. Ia membagikan kabar mengikuti latihan perdana Ipswich Town. Elkan Bagot yang mengikuti latihan tersebut pun mendapat apresiasi. Hal ini berkat transformasi bodinya yang semula tinggi kurus tapi kini sudah kekar dan lebih berisi. Semoga Elkan Bagot bisa kembali membela timnas. Semoga dia bisa main lagi karena tenaga dia ini sangat bagus, dibutuhkan sekali di lini belakang. Bisa duet dengan Rizky Ridho, bisa duet dengan EJ Itses, Kelvin Verdong, Sandy Walsh. Jadi sebenarnya kalau ada Elkan Bagot, opsi pemain belakang itu lebih banyak lagi. Jadi persaingannya lebih bagus, lebih ketat kan, lebih enak. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.